だが無駄だ。Di sebuah benua yang bernama Eteia, terdapat 5 ras humanoid yang tinggal di dalamnya. Yang pertama adalah ras Dorn, dikenal karena populasinya yang cukup banyak dan juga kemampuan militernya. Wilayah ras ini terletak di tengah benua Eteia dan terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Eslin dan Borhate. Sementara ras yang kedua adalah Org. Mereka adalah ras yang tinggal di hutan dan mahir dalam berburu serta membuat obat-obatan. Ras yang ketiga adalah Slada. Mereka adalah ras yang tinggal di sekitar air dan ahli dalam membuat kapal. Mereka juga dikenal tidak suka berinteraksi dengan ras yang lain. Dan ras yang keempat adalah Band. Mereka adalah warga gurun pasir yang sangat barbar. Kemudian ras yang terakhir adalah Haiden, ras tertua yang diselimuti oleh banyak misteri. Mereka terkenal ahli dalam pengolahan dan juga produksi besi. Wilayah ras ini merupakan sebuah kerajaan kecil yang terletak di pegunungan. Dari kelima ras lainnya, hanya mereka yang mampu membuat senjata dari kristal sihir yang berisikan mana, semacam kekuatan supranatural. Dan uniknya lagi, hanya anggota keluarga kerajaan saja yang dapat membuat senjata tersebut. Banyak orang dari berbagai negeri datang ke Haiden untuk membeli senjata. Dan oleh karena itu, para penduduk Haiden saat ini telah bercampur dari berbagai ras. Di luar benua Eteia sebenarnya masih ada dunia yang lebih luas lagi, tapi kelima ras tersebut tidak mengetahui hal itu. Karena di luar Eteia adalah tempat tinggal bagi para monster iblis. Dan di setiap 4 arah mata angin di ujung benua itu, ada 4 raja monster iblis yang tinggal di sana. Cerita lalu berpindah pada seorang bocah perempuan yang bernama Alicia. Ia dan ayahnya tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di wilayah kerajaan Haiden. Walaupun masih seorang bocah, tapi Alicia sudah tertarik dengan dunia luar. Sang ayah kemudian mengatakan, kalau semua orang juga ingin mengetahui daratan lain di luar benua Eteia. Karena itulah kerajaan Haiden selalu mengirim tim ekspedisi untuk menjelajahi ujung benua ini. Namun, 4 raja monster iblis selalu membinasakan tim ekspedisi tersebut. Walau demikian, ada sebuah legenda tua Eteia yang mengatakan bahwa pahlawan dari segala pahlawan akan mengalahkan ke-4 raja monster iblis tersebut, menggunakan senjata khusus yang diberikan oleh Raja Haiden. Dengan demikian, para humanoid akan mengetahui seberapa besar dunia ini sebenarnya. Alih-alih merasa takut, Alicia yang mendengar cerita itu malah termotivasi untuk menjadi seorang pahlawan. Dengan demikian, ia dapat menjelajahi dunia ini. Cerita lalu berpindah ke beberapa tahun kemudian, tampak Alicia yang kini sudah menjadi seorang pahlawan. Ia bersama 12 pahlawan lainnya saat ini sedang mendapatkan tugas dari Raja Haiden untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Bulan. Ini adalah misi pertama mereka setelah diangkat menjadi pahlawan. Beberapa saat kemudian, kereta kuda yang mereka tumpangi terpaksa berhenti dikarenakan kondisi jalan yang mereka lalui terhalang oleh bebatuan. Di saat mereka akan keluar, monster-monster tiba-tiba datang menyerang. Tapi berkat senjata yang diberikan oleh sang raja, mereka dapat dengan mudah membantai monster-monster tersebut. Yang mana senjata itu dapat meningkatkan kekuatan pemakainya berkali-kali lipat. Setelah mengalahkan monster-monster itu, mereka akhirnya sampai di tempat tinggal Raja Monster Iblis Selatan, satu dari 4 Raja Iblis yang tinggal di ujung perbatasan Eteia. Baru saja menginjakan kaki di sana, sang Raja Monster Iblis kemudian langsung menampakkan dirinya pada mereka. Dia adalah sang penguasa ujung selatan Eteia yang bernama Clevates. Dengan semangat yang berapi-api, mereka kemudian langsung menyerangnya secara bersama-sama. Tapi secara mengejutkan, monster itu langsung membunuh salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Yang mana hal itu membuat mereka sangat terkejut. Monster itu pun kembali membunuh mereka satu persatu hanya menggunakan ekornya. Dan anehnya, ekor monster itu bisa muncul dari mana saja. Alicia yang menyadari itu kemudian memperingatkan rekan-rekannya agar melompat tinggi. Karena monster itu bisa muncul dari dalam bayangan mereka. Tapi sayangnya peringatan itu sudah terlambat. Satu persatu dari mereka telah dibantai oleh monster tersebut. Sementara itu, Clevates tidak memahami bagaimana humanoid bisa sampai ke tempat ini.
karena pada 1000 tahun yang lalu mereka hanyalah makhluk rapuh layaknya serangga. Tapi setelah dirinya terbangun, mereka sekarang sudah sekuat ini. Alicia bahkan berhasil menggoreskan pedangnya ke tanduk sang raja monster iblis tersebut. Cleofates yang sudah muak dengan Alicia kemudian langsung membunuhnya hanya dengan sekali serangan. Sementara itu di ibu kota kerajaan Hayden, semuanya terlihat tenang pada malam ini. Namun secara tiba-tiba, Cleofates datang ke kota itu mengejutkan semua orang. Dia ingin mengetahui kenapa orang-orang ini menyerang wilayahnya. Para prajurit Hayden kemudian mulai berdatangan dan menyerangnya dari berbagai arah. Tapi Cleofates mengabaikannya begitu saja dan segera pergi menuju istana kerajaan. Namun, di sana dia disambut oleh para pasukan penjaga istana. Tapi mereka bukanlah tandingan bagi sang raja monster iblis tersebut. Sementara itu, sang raja yang mendapat kabar penyerangan pun sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Dia kemudian pergi menuju tungku peleburan, tempat di mana senjata rahasia Hayden dibuat. Tapi belum sempat ia masuk ke dalam sana, Cleofates tiba-tiba muncul di tempat itu setelah menghancurkan seluruh istana. Cleofates kemudian meminta sang raja untuk menjawab dengan jujur kenapa mereka menyerangnya, atau jika tidak, dia akan menghancurkan seluruh negeri yang ada di benua ini. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, sang raja malah berkata kalau para monster tidak akan bisa memahaminya. Alhasil, jawaban itu malah membuat sang raja kehilangan kepalanya. Setelah memporak-porandakan istana dan seluruh kota, Cleofates lalu hendak pergi dari tempat itu. Tapi dia tak sengaja mendengar tangisan bayi dari balik puing-puing bangunan. Wanita yang bersama bayi itu kemudian memohon agar Cleofates menyelamatkan bayi tersebut. Awalnya Cleofates mengabaikannya begitu saja, tapi wanita itu tidak mau menyerah. Ia berkata kalau apa yang terjadi di antara Cleofates dan kerajaan Hayden tidak ada kaitannya dengan anak ini. Tapi di mata Cleofates, humanoid tetaplah humanoid. Mereka tidak ada bedanya sewaktu masih kecil ataupun sudah dewasa. Dan setelah besar nanti, anak itu pasti akan membawa pedangnya untuk melawan para iblis. Cleofates mengatakan kalau para humanoid tidak ada puasnya dengan apa yang sudah mereka miliki. Karena itulah mereka menyerang wilayah milik orang lain. Cleofates lalu menanyakan apa keuntungannya membiarkan anak itu tetap hidup. Dan jika wanita itu bisa menjawabnya, dia tidak akan membunuh bayi tersebut. Tapi sayangnya wanita itu tak bisa menjawabnya. Namun, ia yakin suatu saat anak ini pasti akan membuktikan bahwa ia berbeda dari yang lain. Setelah wanita itu tewas, Cleofates lalu hendak pergi dari sana. Tapi ia tiba-tiba berubah pikiran dan membawa bayi itu bersamanya. Dia ingin melihat anak itu berkembang demi menentukan nasib benua ini. Cleofates lalu membawa bayi itu kembali ke Gunung Bulan. Ia kemudian memberikan sedikit kekuatannya untuk menjadi tenaga bagi bayi tersebut. Tapi hal itu hanya bertahan sementara saja, karena dirinya tak bisa memulihkan rasa lapar bayi tersebut. Bayi laki-laki itu bahkan kembali menangis lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Alicia yang tadinya sudah tewas tiba-tiba terbangun kembali. Seluruh tubuhnya bahkan sudah utuh kembali seperti sedia kala. Ternyata, Cleofates lah yang telah menghidupkannya kembali menggunakan darah iblis miliknya. Dengan kata lain, Alicia sekarang tidak ada bedanya dengan mayat berjalan. Tanpa berbasa-basi lagi, Cleofates lalu meminta Alicia mengeluarkan asinya untuk diberikan kepada bayi tersebut. Hal itu lantas membuat Alicia sangat panik. Tapi dirinya tak bisa menolak karena Cleofates bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, Alicia tak bisa mengeluarkan apa yang diminta. Ia kemudian menjelaskan kalau ASI hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang sudah menjadi ibu. Merasa bahwa dirinya sudah dipermalukan, Alicia lantas meminta agar dirinya dibunuh saja. Tapi Cleofates langsung menolak permintaannya, karena ia masih membutuhkan pengetahuan Alicia untuk merawat bayi ini. Alicia kemudian menyarankannya agar mencarikan ibu pengganti untuk menyusui bayi tersebut. Dan untuk mendapatkannya, mereka cukup menggunakan kristal sihir yang tersebar di pegunungan ini, yang mana harganya cukup mahal jika dijual. Alicia lalu menawarkan diri untuk pergi bersama bayi tersebut mencari ibu pengganti di kota. Karena wujud Cleofates yang seperti ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Tapi Cleofates langsung menolaknya mentah-mentah. Ia khawatir jika anak itu akan mati di tempat yang tidak diketahuinya. Dan sebagai solusinya, ia kemudian berubah wujud menjadi seorang bocah laki-laki. Dengan demikian, ia bisa berpergian kemanapun dengan bayi tersebut tanpa membuat kekacauan. Cleofates bahkan mengubah namanya sendiri menjadi Clan.
Sementara Luna adalah nama yang ia berikan pada bayi tersebut. Pada keesokan harinya, mereka sampai di bekas perkemahan Alicia dan rekan-rekannya yang sudah tewas. Mulai saat ini, Alicia kemudian diberikan tugas untuk selalu membersihkan Luna. Ketika sedang memandikan Luna, Alicia tak sengaja melihat lambang keturunan raja pada kain yang membalut bayi tersebut. Saat ditanya, Glenn mengaku tidak mengetahui asal-usul bocah tersebut. Ia hanya ingat kalau seorang wanita menitipkan anak itu padanya. Situasi ini lantas membuat Alicia sangat panik. Jika benar anak ini merupakan keturunan raja, dia pasti akan dicari oleh semua orang. Karena tungku Hayden hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki darah keturunan raja saja. Tungku Hayden adalah tempat pembuatan senjata yang digunakan oleh para pahlawan. Dengan tewasnya sang raja, sekarang hanya bayi inilah yang dapat menggunakan tungku tersebut. Mengetahui itu, lantas membuat Glenn berniat menjadikan Luna menjadi raja, yang mana dia akan berdiri di sisinya dan menggerakkannya dari balik bayangan. Dengan begitu, ia bisa menghancurkannya kapan saja. Alicia pun sangat menyesal telah memberitahukan hal itu padanya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju kota. Akan tetapi, para bandit tiba-tiba mendatangi mereka, kemudian langsung menghantam kepala Glenn dengan sebongkah kayu. Awalnya, Alicia berpikir kalau para bandit itu sekarang sedang dalam masalah yang besar. Namun tanpa diduga, Glenn malah jatuh terkapar layaknya manusia biasa. Dan setelah itu, ia pun berakhir sama seperti Glenn. Ketika tersadar, Alicia mendapati dirinya sedang dibawa menuju suatu tempat bersama dengan para tawanan lainnya. Ia tidak memahami kenapa Glenn tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan para bandit tersebut. Glenn lantas berdalih kalau dirinya tidak akan menggunakan kekuatannya selagi menggunakan wujud manusia, setidaknya sampai ia berhasil menjadikan Luna menjadi raja. Selain itu, dirinya juga ingin melihat semuanya dari sudut pandang seorang manusia. Setelah diamati, Alicia menyadari kalau kelompok yang menangkap mereka adalah para bandit gunung, dan sepertinya mereka akan dijual ke pedagang budak. Menurutnya, mereka adalah gerombolan sampah yang akan menggunakan cara kotor apapun. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di markas para bandit tersebut. Salah satu tawanan lalu mencoba kabur dari tempat itu, tapi para bandit itu langsung membunuhnya. Alicia kemudian dibawa ke hadapan pemimpin kelompok ini yang bernama Broko, seorang pria licik yang memiliki peliharaan berupa monster iblis troll yang berasal dari daerah barat. Hal itu kemudian membuat Alicia sangat penasaran bagaimana dia bisa mengendalikannya. Broko lalu bertanya, bagaimana caranya Alicia bisa mendapatkan kristal sihir sebanyak ini dari Gunung Bulan? Karena semua orang tahu kalau di sana merupakan daerah kekuasaan salah satu raja monster iblis. Bahkan 13 pahlawan yang dikirim ke sana dikabarkan tak pernah kembali lagi. Broko lantas menduga kalau Alicia adalah salah satu dari pahlawan tersebut. Setelah melihat Alicia yang sangat tenang di hadapan monster iblis peliharaannya, Broko lalu mengaku kalau mereka saat ini sedang mengumpulkan senjata sihir kerajaan Hayden. Dengan tewasnya sang raja, ia yakin kalau benda itu akan berharga sangat tinggi jika dijual. Dia lalu menanyakan kemana perginya senjata milik mereka semua. Tapi Alicia sama sekali tak mau membuka mulutnya. Sementara itu, Glenn dibawa ke sebuah bar untuk bekerja di tempat itu. Di sana, dia bertemu dengan seorang budak wanita yang bernama Nell. Pengurus tempat itu yang bernama Carme kemudian memerintahkannya untuk menyusui Luna. Sementara Glenn bekerja sebagai pelayan untuk para bandit-bandit tersebut. Setiap malamnya, Nell selalu dirundung oleh para bandit-bandit di tempat itu. Ia juga kerap mendapat siksaan tanpa alasan yang jelas. Glenn yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia kemudian membunuh 2 orang yang baru saja menyiksa Nell pada malam ini. Ia lalu mendatangi wanita malang itu, kemudian memintanya untuk menceritakan semua tentang dirinya. Nell lantas mengaku kalau dirinya sudah menjadi bagian dari kelompok ini sejak dilahirkan. Ia sendiri tidak mengetahui siapa ayahnya. Namun, dirinya memiliki seorang ibu yang hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Setiap malamnya, ia selalu menyaksikan sang ibu yang selalu disiksa oleh orang-orang di tempat ini. Tapi pada saat dirinya berusia 12 tahun, sang ibu tiba-tiba saja menghilang. Dan sejak hari itu juga, dirinya mulai mendapat siksaan seperti yang dialami oleh sang ibu. Di saat itulah ia akhirnya menyadari kalau sang ibu selama ini telah melindunginya. Keadaan pun sedikit membaik setelah Carme datang ke tempat ini, yang mana wanita itu merekrutnya untuk bekerja sebagai pelayan. Walau demikian, dirinya masih tetap mendapat siksaan dari para bandit di tempat ini.
Hingga pada suatu hari, ia mengandung seorang bayi tanpa mengetahui siapa ayah dari anak tersebut. Akan tetapi, bayi itu meninggal sesaat setelah dilahirkan. Hal itu kemudian membuat perasaan Nell sangat hancur dan juga terpukul, sampai dirinya berpikir untuk mati saja pada waktu itu. Namun, ia akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan di saat seorang bayi tiba-tiba mendatanginya saat tertidur. Dan pada hari selanjutnya, berbeda pula anak yang datang padanya. Ia tidak tahu dari mana mereka datang dan kemana mereka pergi selanjutnya. Tapi Nell selalu memperlakukan mereka semua seperti anaknya sendiri. Setidaknya itulah yang bisa ia lakukan untuk mengisi kekosongan di hatinya. Setelah mendengar kisahnya, Glenn lantas berpikir kalau Nell adalah orang yang tepat untuk menjadi ibu pengganti bagi Luna. Ia kemudian mengajak Nell untuk pergi dari tempat ini. Tapi Nell dengan berat hati menolak ajakannya. Sebagai sesama budak, menurutnya mereka akan kesulitan untuk hidup di luar sana. Sementara itu, Alicia sedang digiring menuju ruang tahanan. Di saat melihat danau yang ada di tempat ini, ia pun segera menyadari kalau dulunya tempat ini adalah bekas tambang batu kristal sihir. Pada waktu yang bersamaan, ia melihat dua orang budak yang mencoba peruntungan untuk menyelam ke dalam danau tersebut untuk mengambil sesuatu yang berharga di dalamnya. Dan jika berhasil, budak tersebut dijanjikan akan dibebaskan. Ternyata, ini adalah tempat kematian pahlawan legendaris Coldwell pada 200 tahun yang lalu. Dan konon katanya, senjata legendaris milik Coldwell masih tertinggal di dasar danau tersebut. Walaupun sangat ragu, tapi budak itu memberanikan diri untuk melompat ke danau tersebut. Dan naasnya, monster penghuni danau itu langsung menyantapnya. Monster-monster itulah yang membuat tambang ini terbengkalai. Dan di saat Coldwell ingin memusnahkan mereka, ia malah kalah dalam pertarungan. Sesaat kemudian, salah satu bandit gila mendatangi Alicia dan hendak melakukan sesuatu padanya. Alicia yang sudah muak dengan mereka kemudian langsung menyerangnya. Tapi aksinya itu malah membuat mereka terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Para bandit itu lantas berpikir kalau Alicia sudah tewas setelah melihat kondisinya yang sangat mengenaskan. Hal itu kemudian membuat mereka sangat panik, karena Broco pasti akan marah jika sampai tahu hal ini. Tapi secara mengejutkan, Alicia ternyata masih hidup, dan itu berkat darah iblis Clevates yang mengalir di dalam tubuhnya. Clevates lalu muncul melalui darahnya, kemudian memberitahukan bahwa tubuh Alicia akan kembali pulih seperti semula. Dia kemudian menceritakan tentang Nell dan bertanya kenapa tawarannya ditolak begitu saja. Alicia lantas berkata, kalau para bandit inilah alasannya Nell tidak mau pergi kemanapun. Karena dia pasti akan dikejar jika mencoba untuk melarikan diri. Dan cara satu-satunya agar Nell mau menerima tawarannya adalah dengan menghabisi semua bandit di tempat ini. Tapi Glenn tidak ingin melakukannya sendiri, karena akan sangat merepotkan jika dirinya ketahuan sedang pergi dari Gunung Bulan. Ia lantas memerintahkan Alicia untuk melakukannya. Glenn lalu mengembalikan darahnya ke dalam tubuh Alicia. Satu persatu bagian tubuh Alicia yang tadinya sudah patah akhirnya pulih kembali. Walau demikian, ia merasa sangat kesakitan tiap kali tulangnya tersambung kembali. Para bandit yang menyaksikan itu pun benar-benar sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Sementara di sisi lain, Nell kembali ke bar untuk bekerja. Dengan polosnya, ia memberitahukan pada Carme bahwa Glenn ingin mengajaknya pergi kabur dari tempat ini. Secara kebetulan, Broco yang berada di tempat itu mendengar percakapan mereka. Dia kemudian membawa Nell pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Glenn datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Nell. Carme lalu memberitahukan kalau Nell tidak akan kembali lagi, karena Broco sudah membawanya pergi. Sementara itu, Broco membawa Nell ke sebuah ruang bawah tanah, tempat di mana Broco menyembunyikan monster troll peliharaannya. Broco menganggap kalau Nell telah melakukan pengkhianatan, dan setiap pengkhianat di kelompok ini akan dieksekusi. Pada momen ini, Nell pun sangat menyesal tidak menerima ajakan Glenn sebelumnya. Dan secara tiba-tiba, monster itu langsung melahapnya secara hidup-hidup. Pada waktu yang bersamaan, Glenn sampai di tempat itu dan menyaksikan semua yang terjadi. Glenn pun sangat penasaran bagaimana bisa seorang humanoid mengendalikan monster troll. Alih-alih menjawab hal itu, Broco malah memerintahkan troll itu untuk menyantap mereka berdua. Tapi monster besar itu hanya diam tidak bergeming. Rasa ketakutan kemudian mulai muncul di matanya, sampai ia memuntahkan Nell yang baru saja ditelannya hidup-hidup. Walaupun masih hidup, tapi kondisi Nell sudah sangat mengenaskan.
Glenn lalu memindahkan Luna dan Nell ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya akan mengurus Broco dan monster tersebut. Setelah melihat kemampuannya, Broco lantas menduga kalau Glenn adalah seorang penyihir. Tapi Glenn sama sekali tak memahami apa yang sedang dibicarakannya. Ia bahkan tak pernah mendengar kata sihir sebelumnya. Broco lantas mengatakan kalau itu adalah teknik yang baru ditemukan belakangan ini. Ia lalu memperlihatkan sihir miliknya yang terdiri dari campuran serbuk kristal sihir dan juga rempah-rempah yang sangat langka. Dan dengan itulah dia mengendalikan monster troll tersebut. Saat dibakar dengan api, asap merah kemudian menyebar ke seluruh tempat itu, yang kemudian membuat monster troll itu menggila dan langsung menyerang Glenn. Sementara di sisi lain, Alicia masih bertarung melawan para bandit-bandit tersebut. Awalnya, ia sanggup menghabisi satu persatu dari mereka, tapi jumlah mereka yang sangat banyak sungguh menguras tenaganya. Dia kemudian menggunakan cara yang lain untuk melawan mereka, yaitu dengan cara memancing mereka mendekat ke danau. Di saat mereka naik mengejarnya, Alicia kemudian langsung memotong tali yang mengikat perancah kayu tersebut. Alhasil, mereka semua pun terjatuh ke dalam danau tersebut, dan akhirnya menjadi santapan monster-monster yang ada di dalamnya. Ternyata, Alicia hanya menggunakan mereka sebagai umpan, agar dirinya bisa dengan aman menyelam ke danau tersebut untuk mengambil pedang legendaris yang ada di dalamnya. Setelah sampai di dasar danau itu, Alicia melihat sebuah cahaya kemerahan tak jauh dari tempatnya berada. Dan ternyata, itu adalah pedang legendaris yang sedang dicarinya. Tapi di saat akan mengambilnya, dasar danau itu tiba-tiba bergerak. Ternyata itu bukanlah dasar dari danau tersebut, melainkan monster iblis raksasa yang sedang tertidur. Alicia pun tidak menyangka kalau makhluk seperti itu ada di tempat ini. Tapi untungnya, dirinya berhasil meraih pedang tersebut. Dia kemudian menggunakan pedang itu untuk keluar dari dalam air. Monster besar itu juga mengikutinya, kemudian memporak-porandakan semua yang ada di permukaan. Dia juga menyantap semua para bandit yang ada di tempat itu. Alicia yang menyadari kalau dirinya tak sanggup melawan monster purba itu, kemudian memilih untuk pergi dari sana. Sementara di sisi lain, tampak Glenn yang telah berhasil mengalahkan monster troll milik Broco. Broco yang tidak mau berakhir sama seperti peliharaannya kemudian mencoba kabur dari tempat itu. Dan secara kebetulan, ia malah menemukan Luna dan Nell yang tidak dijaga sama sekali. Sementara itu, Glenn menanyakan kepada Alicia apa itu sihir sebenarnya. Alicia lalu menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa menggunakan sihir. Dasar dari sihir adalah batu kristal sihir. Dan konon katanya, hanya orang tertentu saja yang dapat menggunakan batu itu dengan tepat. Di sisi lain, Nell menggunakan segenap kekuatannya untuk menahan Broco yang ingin menculik Luna. Broco telah menyadari kalau Luna bukanlah bayi biasa. Setelah melihat kemampuan bayi itu yang bisa menghancurkan sihir miliknya, ia pun sangat yakin kalau anak ini adalah keturunan Raja Hayden yang sedang dicari-cari. Sesaat kemudian, Alicia dan Glenn berhasil menyusulnya. Alicia kemudian meminta Broco agar menyerahkan Luna padanya. Jika tidak, Broco akan bernasib sama seperti monster peliharaannya. Tapi Broco menolak permintaan tersebut. Ia kemudian menggunakan sihir menghilang untuk kabur dari tempat itu. Tapi konyolnya, Broco tidak menyadari kalau suaranya masih bisa didengar. Alhasil, Alicia pun dapat dengan mudah membunuhnya. Di saat melihat kondisi Nell, Glenn mengatakan kalau dia sudah tidak tertolong lagi. Tapi ia bisa saja menyembuhkannya menggunakan darah iblis yang ada di dalam tubuh Alicia. Tapi sebagai gantinya, Alicia tidak akan bisa hidup lagi. Alicia pun tidak mempermasalahkan hal itu. Sebagai seorang pahlawan, sudah menjadi tugasnya untuk berkorban nyawa demi menyelamatkan orang lain. Di samping itu, dirinya memang seharusnya sudah mati. Glenn lalu mengambil darah iblis yang ada di dalam tubuh Alicia dan memasukkannya ke dalam tubuh Nell. Selain menyembuhkan semua lukanya, darah iblis milik Glenn juga membuat Nell tampak lebih sehat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, Alicia tiba-tiba terbangun kembali. Ternyata, Glenn hanya mengambil sebagian darah iblisnya dari tubuh Alicia. Ia berpikir kalau Alicia masih berguna untuknya. Sebelum pergi dari tempat itu, Glenn menyita pedang legendaris milik Alicia karena akan sangat merepotkan kalau para penjahat sampai melihat pedang itu. Ketika mereka akan berangkat, seseorang tiba-tiba datang menyerang mereka dari udara. Dan di saat melihat kekuatannya, Alicia pun menyadari kalau dia bukanlah orang biasa. Serangannya bahkan sampai membuat Alicia terhempas cukup jauh. Walau demikian, Alicia tak mau menyerah dan bersiap untuk menggunakan teknik pamungkasnya.
Tapi Clan langsung menghentikannya sebelum ada di antara mereka yang terluka. Clan lalu menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Pemuda itu lantas mengaku kalau dirinya sedang mencari seorang pria yang bisa mengendalikan troll di daerah ini. Dan kebetulan ia mencium bau monster itu pada tubuh Nell. Clan lantas mengatakan kalau mereka sudah membunuh orang yang dicari oleh pemuda tersebut. Tanpa diberitahu, ia juga langsung mengetahui kalau pemuda itu sebenarnya adalah monster iblis. Dan setelah melihat kemampuan bertarungnya tadi, Clan sangat yakin kalau dia pasti berasal dari wilayah barat. Tak bisa mengelak lagi, pemuda itu kemudian memperlihatkan wujud aslinya pada mereka. Dia adalah Guard, bawahan Raja Monster Iblis wilayah barat yang bernama Zaftir. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Clan juga mengaku kalau dirinya adalah bawahan Clevates, sementara Alicia adalah budak yang akan memandunya untuk memahami kehidupan humanoid. Guard lalu memberitahukan kalau tuannya juga mulai mempertimbangkan untuk memusnahkan para humanoid. Hal itu lantaran hilangnya beberapa anak monster iblis secara misterius di wilayah barat. Ketika sedang berpatroli, Guard menemukan alat sihir di dalam hutan. Guard lantas menduga kalau para humanoid lah yang telah menculik anak-anak monster iblis tersebut. Walaupun ia belum tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Hal itu kemudian membuat Zaftir sangat marah. Karena selama ini mereka memiliki hubungan yang baik dengan ras orc yang menghuni hutan wilayah barat. Tapi sebelum membuat keputusan, Guard diperintahkan untuk menyusup ke dunia humanoid guna menyelidiki hal ini. Mengetahui itu, Clan sangat yakin kalau kejadian ini tidak melibatkan anak monster iblis saja, karena ia juga sudah mendengar dari Carme bahwa sekelompok orang misterius beberapa kali datang untuk membeli anak humanoid dari tempat ini. Clan yakin kalau kedua kasus tersebut mungkin ada kaitannya. Dan intinya, semua ini pasti berhubungan erat dengan apa yang disebut sebagai sihir. Alicia ternyata mengetahui sedikit informasi mengenai kelompok misterius tersebut. Mereka adalah komplotan penyihir yang menggunakan sihir sebagai alat perang. Dan mereka pertama kali muncul dalam perang antara Aislinn dan Borhate. Kemampuan yang mereka miliki benar-benar mengubah jalannya peperangan. Dan orang yang pertama kali membawa hal tersebut ke medan perang adalah Jenderal Dorel dari Borhate. Orang yang disebut sebagai pembunuh naga. Dia adalah musuh bebuyutan ayah Alicia dan juga orang yang telah membuat Alicia kehilangan sang ayah. Sementara di tempat yang berbeda, tampak pasukan Aislinn yang sedang bersiap untuk menahan gempuran pasukan Borhate yang dipimpin oleh Dorel. Setelah mendengar kabar tewasnya Raja Hayden, Borhate langsung berniat melakukan invasi ke kerajaan tersebut. Dan tujuan mereka adalah untuk merebut tungku sihir milik kerajaan Hayden. Yang mana tungku itu diyakini sebagai alat sihir tertua di dunia ini. Sebagai sekutu terdekat kerajaan Hayden, kerajaan Aislinn tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Karena jika tidak, Borhate akan menguasai seluruh benua ini. Sementara di sisi lain, Dorel mendapat kabar bahwa lokasi keberadaan bayi yang mereka cari sudah ditemukan. Beberapa waktu kemudian, Alicia mendapat informasi mengenai pergerakan invasi yang dilakukan oleh kerajaan Borhate. Ia juga mendengar kalau Aislinn telah gagal menghadang mereka di perbatasan. Dan jika terus begini, Hayden akan jatuh dalam sekejap. Karena tidak ada seorang pun penyihir di Hayden yang membantu pertahanan. Lantaran sejak awal, sang raja telah melarang penggunaan sihir di dalam negerinya. Awalnya, Clan tidak peduli dengan konflik yang terjadi di antara kerajaan tersebut. Akan tetapi, Alicia berkata kalau Luna tidak akan bisa menjadi raja kalau Hayden jatuh ke tangan Borhate. Alicia pun kembali mengingat di saat Dorel mendatangi ayahnya yang sudah pensiun. Dan tujuan kedatangannya hanya untuk bertarung melawan sang ayah, guna membuktikan bahwa dirinya sudah jauh lebih kuat. Pada saat itu, Alicia berniat membalaskan kekalahan sang ayah. Namun, sang ayah yang sudah terluka parah memperingatkannya agar jangan bertarung melawan Dorel. Karena hal itu akan membuat impiannya yang ingin menjadi pahlawan menjadi sirna. Kini Alicia pun merasa bahwa dirinya telah gagal menjadi pahlawan. Tapi Clan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Walaupun tidak berhasil memperluas dunia ini, tapi Alicia telah berhasil membuat dunia Nell menjadi jauh lebih luas. Clan lalu meminta Alicia untuk tetap bersama dengan Nell dan Luna. Sementara dirinya akan pergi untuk melihat pergerakan Dorel dan pasukannya. Dia ingin mengetahui seberapa kuat para penyihir-penyihir tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, Dorel dan pasukannya telah berhasil menembus benteng kedua kerajaan Hayden. Hal itu kemudian membuat komandan pasukan Aislinn yang bernama Rod sangat khawatir, karena jarak menuju ibu kota kerajaan Hayden sudah tidak jauh lagi.
Kembali pada Alicia, yang pergi ke kota Ceylon yang masih berada di wilayah kerajaan Hayden. Di tengah kota, mereka melihat salah satu bandit gunung yang berhasil kabur sedang dihajar oleh para penduduk kota. Kabar invasi yang akan dilakukan oleh Borhate juga telah sampai ke kota ini. Hal itu lantas membuat semua orang sangat panik dan mulai mempersenjatai diri mereka. Alicia dan Nell kemudian mendatangi sebuah tempat penginapan untuk bermalam. Namun, dua orang pemilik tempat itu tidak menyambut baik kedatangan mereka. Apalagi setelah mengetahui kalau mereka berasal dari luar kota. Tapi untungnya, ibu dari kedua pria itu dengan baik hati bersedia memberikan mereka tempat penginapan. Setelah melihat mereka yang sedang membawa seorang bayi. Selain menjadi tempat penginapan, tempat ini juga merupakan sebuah bar yang selalu ramai setiap malamnya. Dari orang-orang yang ada di tempat itu, Alicia mengetahui kalau mereka tidak menyukai para pahlawan. Mereka berpikir kalau para pahlawan adalah sekelompok orang yang tidak berguna, yang hanya menghabiskan pajak kerajaan saja. Bahkan mereka mulai menyalahkan para pahlawan atas hancurnya ibu kota kerajaan, akibat kegagalan mereka membunuh Clevates hingga membuatnya mengamuk. Alicia yang mendengar semua itu pun hanya bisa diam dan berusaha menahan diri. Sesaat kemudian, sebuah benda aneh tiba-tiba masuk ke dalam tempat itu. Dan secara mengejutkan, benda aneh itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kelabang raksasa. Pada waktu yang bersamaan, salah satu penyihir Dorel yang bernama Maynard juga datang ke tempat itu. Ternyata, dialah yang telah mengendalikan kelabang raksasa tersebut. Dan seluruh tempat itu ternyata telah dikepung oleh ribuan serangga. Hal itu kemudian membuat semua orang sangat panik. Dan secara tiba-tiba, Alicia mendengar suara jeritan Nell dari dalam kamar. Yang mana Nell telah diserang oleh salah satu rekan Maynard yang bernama Maini. Dia adalah seorang penyihir yang bisa mengendalikan semua benda yang terbuat dari logam. Alicia pun langsung menyadari kalau tujuan kedatangan mereka adalah untuk menangkap Luna. Sementara itu, Maini ingin memastikan kalau Luna adalah bayi yang sedang mereka cari, yaitu dengan memaksanya memakan sebuah pil. Jika Luna memang keturunan raja, maka dia akan baik-baik saja. Tapi jika tidak, dia akan langsung mati setelah memakan pil tersebut. Dengan sekuat tenaga, Nell kemudian berusaha melepaskan dirinya. Dan secara mengejutkan, ia berhasil mendorong rangka besi yang menahan tubuhnya sampai terlempar keluar. Darah iblis Clevates ternyata membuat Nell menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Alicia berhasil membunuh kelabang raksasa tersebut. Maynard yang melihat itu pun segera menyadari kalau Alicia bukanlah wanita biasa. Alicia kemudian segera membawa Nell dan Luna pergi dari tempat itu. Tapi mereka tak bisa pergi jauh dari sana karena serangga-serangga milik Maynard sudah mengepung kota tersebut. Sementara itu, Maynard mengumpulkan semua para penduduk kota di alun-alun. Walau demikian, para warga sama sekali tidak takut padanya. Mereka bahkan sudah siap jika harus bertarung sekarang juga. Maynard lalu menjelaskan bahwa Borhate tidak berniat menjajah mereka. Justru kerajaan Borhate hanya ingin melindungi Hayden dari para monster iblis yang mungkin akan menyerang negeri ini. Maynard lalu coba memprovokasi mereka dengan memberitahukan kalau Alicia adalah satu dari 13 pahlawan yang dikirim untuk membunuh Clevates. Dia kemudian mengajak mereka semua untuk menangkapnya, agar Alicia mempertanggungjawabkan kegagalannya yang membuat hancurnya ibu kota kerajaan. Sementara di tempat yang berbeda, Dorel dan pasukannya akhirnya sampai di Sungai Mareru, yang hanya berjarak 10 km dari ibu kota kerajaan Hayden. Sebelum menyeberangi sungai itu, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Eslin yang dipimpin oleh Rod. Dengan senjata sihirnya, Rod kemudian membekukan sungai tersebut. Hal itu kemudian memudahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Dorel. Dengan penuh percaya diri, Rod kemudian langsung menyerang Dorel menggunakan tombak sihirnya. Tapi Dorel masih terlalu kuat baginya. Bahkan hanya dengan sekali serangan saja, Rod sampai dibuat bertekuk lutut. Selain itu, seluruh prajurit Eslin yang hanya berjumlah 5.000 prajurit saja, sama sekali bukanlah tandingan bagi 50.000 prajurit yang dibawa oleh Dorel. Walau demikian, Dorel tidak berniat untuk membunuh Rod, karena tujuan utamanya adalah menuju ibu kota kerajaan Hayden. Di saat Dorel dan pasukannya akan pergi dari sana, sesuatu tiba-tiba mendarat di sungai tersebut, dan itu adalah Clevates dalam wujud aslinya. Kedatangannya lantas membuat Dorel sangat terkejut.
Ia tidak menyangka kalau mereka akan bertemu di tempat ini. Clevates lalu bertanya dari mana mereka mendapatkan kekuatan sihir yang mereka gunakan. Clevates menduga kalau Dorel ada kaitannya dengan kelompok misterius yang disebutkan oleh Carme. Tapi Dorel menolak untuk membahas hal tersebut. Alhasil, ekor Clevates pun langsung menancap di tubuhnya. Akan tetapi, ini adalah momen yang sudah dinanti oleh Dorel. Di saat darahnya mengalir di ekor Clevates, Dorel kemudian mengaktifkan teknik sihir pamungkasnya yang bernama segel darah iblis. Tubuh Dorel pun seketika hancur menjadi darah, yang kemudian membentuk kubah yang mengurung Clevates di dalamnya. Setelah itu, Dorel kembali bangkit melalui pedang sihir miliknya. Rod yang menyaksikan itu pun benar-benar tidak menyangka kalau Raja Iblis Selatan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Sementara di sisi lain, para penduduk desa akhirnya berhasil menemukan Alicia yang bersembunyi di sebuah rumah tua di dalam hutan. Maynard ternyata berhasil membuat mereka terprovokasi dengan perkataannya. Mereka lalu meminta Alicia agar segera keluar dan menyerahkan bayi tersebut. Jika tidak, mereka akan membakar rumah itu bersama dengan mereka. Tapi sebelum itu terjadi, nyonya pemilik penginapan datang ke tempat itu untuk menghentikan mereka. Suami wanita itu kemudian meminta Alicia keluar agar mereka bisa berbicara. Ia berjanji bahwa tidak ada di antara mereka yang akan terluka. Alicia lalu keluar dan mengaku kalau dirinya memang salah satu pahlawan yang diutus sang raja untuk membunuh Clevates. Alicia pun tak bisa mengelak kalau dirinya telah gagal menjalankan tugas yang diberikan oleh sang raja. Dan ia bisa memaklumi kalau orang-orang di kota ini membenci dirinya. Namun tanpa diduga, pria itu sama sekali tidak berpikir demikian. Menurutnya, Alicia dan 12 pahlawan lainnya sudah cukup berjuang, tak peduli mereka kalah ataupun menang. Lagi pula, mereka pergi ke sana bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan karena sebuah tradisi yang terus-menerus dilakukan. Dia lalu meminta Alicia agar segera pergi, sementara mereka yang akan menghalau serangga-serangga tersebut. Tapi sebelum mereka pergi, Maynard dan serangga-serangganya datang ke tempat itu. Alicia kemudian meminta mereka semua agar segera masuk ke dalam rumah tua itu, sementara dirinya yang akan menghadapi penyihir tersebut. Alicia pun harus berjuang seorang diri membasmi serangga-serangga itu, sementara yang lainnya hanya bisa menonton dari dalam rumah. Banyaknya jumlah serangga itu lantas membuat Alicia sangat kelelahan. Selain itu, Maynard juga mengerahkan serangga beracun untuk melumpuhkan Alicia. Situasi ini lantas membuat Alicia benar-benar sangat terpojok. Di tengah keputusasaannya, Clevates tiba-tiba muncul melalui darah iblis yang ada di dalam tubuh Alicia. Belum puas dengan semua serangga-serangga itu, Maynard kembali memanggil seekor kalajengking raksasa untuk membunuhnya. Dan hanya dengan sekali serangan saja, Alicia bahkan sampai terlempar ke dasar sebuah danau. Pada momen ini, Maynard pun hanya menunggu Alicia sampai mati tenggelam. Ia kemudian mengerahkan ratusan larva pemakan kayu untuk mengeluarkan Luna dari dalam rumah tersebut. Mereka semua pun hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Alicia lalu keluar dari dalam air dan kembali bertarung. Tapi kalajengking raksasa itu kembali menyerangnya, yang kemudian diikuti oleh ribuan serangga yang seketika mengerumuni dirinya. Di sini, Alicia berpikir kalau hidupnya sudah berakhir. Namun tanpa diduga, pedang legendaris miliknya muncul secara tiba-tiba. Clevates lalu meminta Alicia agar segera menyelesaikan pertarungan ini. Di saat menyentuh pedang itu, kekuatan Alicia seketika meningkat berkali-kali lipat. Dan hanya dengan sekali tebasan saja, ia dapat memusnahkan semua serangga-serangga tersebut. Kekuatan dari pedang itu bahkan sampai menghancurkan batu sihir yang digunakan oleh Maynard untuk mengendalikan semua serangga itu. Saat ditanya mengenai Dorel, Clan mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dengannya. Ia menduga kalau ada Raja Monster Iblis di belakang Dorel. Sementara yang disegel oleh Dorel di dalam kubah raksasa itu ternyata hanyalah sebuah tubuh palsu. Di sisi lain, menantu sang raja yang bernama Anzeta coba menyatukan kembali kekuatan militer kerajaan setelah hancurnya ibu kota. Selain itu, ia juga memerintahkan para bawahannya agar segera menemukan putranya yang bernama Hidelias, yang tak lain dan tak bukan adalah Luna. Sang putri sangat yakin kalau putranya masih hidup setelah melihat tungku api Hayden yang masih menyala. Itu menandakan bahwa sang pewaris tahta kerajaan masih hidup. Ia juga menolak untuk pergi menyelamatkan diri,
karena dirinya memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerajaan ini dari segala ancaman. Sesaat kemudian, salah satu bawahannya yang bernama Fabio datang memberitahukan kalau pasukan Aislinn yang dipimpin oleh Rod sudah dikalahkan. Dan saat ini Dorel bersama pasukannya sedang menuju kemari. Walau demikian, sang putri sama sekali tidak gentar sedikit pun. Ia kemudian mempersiapkan diri untuk bertempur. Dirinya berencana menghancurkan senjata sihir milik Dorel, menggunakan satu-satunya palu kerajaan yang bisa menghancurkan senjata sihir apapun. Dia berpikir kalau ini adalah cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menghentikan Dorel. Di sisi lain, Alicia berhasil menangkap Maini dan membuatnya menyerah. Mereka kemudian menanyakan siapa raja monster iblis yang ada di belakang Dorel. Tapi sayangnya, gadis penyihir itu sama sekali tak memahami apa yang mereka tanyakan. Setelah melihat darah iblis yang keluar dari dalam tubuh Dorel, Clan yakin kalau dia mungkin sedang dikendalikan, dan mereka harus segera mencari tahu apa tujuannya. Mereka lalu memanfaatkan kekuatan Maini untuk pergi menuju ibu kota kerajaan Hayden. Setelah mengetahui kalau Luna adalah keturunan raja, Nell pun merasa bahwa dirinya tidak pantas bersama dengan Luna. Tapi Clan langsung memperingatkannya agar jangan merendahkan diri sendiri. Dan jika ada orang yang merendahkannya, Nell cukup melawan dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Andai saja kedudukan dan kehormatan diukur dari kekuatan, maka Nell sudah lebih terhormat dari humanoid yang lain. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di kota Hydrat yang merupakan ibu kota kerajaan Hayden. Terlihat pertempuran sengit tengah berlangsung di kota tersebut. Mata Alicia pun langsung tertuju pada Dorel, yang sedang bertempur melawan Putri Anzeta dan pasukannya. Ia kemudian memerintahkan Maini untuk mendekatinya. Pasukan yang dipimpin oleh Putri Anzeta kemudian menyerang Dorel dari berbagai arah. Akan tetapi, Dorel dapat menghalau semua serangan mereka menggunakan pedangnya. Dan hanya dengan sekali serangan saja, Dorel dengan mudahnya menghempaskan mereka semua. Dia kemudian langsung menangkap sang putri dan mulai mencekiknya. Pada waktu yang bersamaan, Alicia tiba-tiba datang untuk menyerang Dorel. Melihat itu, sang putri lantas berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk menghancurkan pedang milik Dorel. Tapi sayangnya, kekuatan serangan Alicia malah membuatnya terlempar jauh. Dengan penuh rasa dendam dan amarah, Alicia kemudian menyerang Dorel secara bertubi-tubi. Sementara itu, sang putri tidak yakin apakah palunya tadi sempat mengenai pedang milik Dorel. Di sisi lain, Clan dan Nell pergi menuju tungku api kerajaan. Clan ingin mengetahui ada apa sebenarnya di dalam tempat itu. Setelah menyingkirkan para prajurit Hayden yang menjaga tempat itu, Clan lalu menggunakan telapak tangan Luna untuk membuka gerbang masuk ke dalam tungku api tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, Rod bertemu dengan guard yang sedang mengamati kubah yang mengurung tubuh Clevates. Setelah melihat kemampuannya, Rod kemudian meminta bantuan guard untuk membawanya menuju ibu kota kerajaan Hayden. Dia berkata kalau sesuatu yang sangat buruk akan terjadi kalau Dorel sampai mendapatkan tungku tersebut. Guard pun setuju untuk membawanya. Ia berpikir kalau dirinya mungkin akan mendapatkan informasi mengenai sihir di sana. Kembali pada Clan, yang tak kunjung bisa membuka pintu gerbang tungku tersebut. Walaupun ia sudah menggunakan Luna untuk membukanya. Tidak mau menyerah begitu saja, Clan lalu mencoba masuk melalui cerobong asap tungku tersebut. Tapi dirinya harus bersembunyi di dalam bayangan. Karena jika tidak, panas dari tungku api itu akan langsung membakarnya hingga menjadi abu. Tapi baru saja menginjakkan kaki di tempat itu, Clan malah melihat gerbang tungku itu yang sudah terbuka, dan juga Nell yang tergeletak tidak berdaya. Seseorang lalu keluar dari dalam kegelapan sembari membawa Luna. Dan tanpa diduga, dia adalah sang raja yang telah dibunuh oleh Clan sebelumnya. Sementara di tempat yang berbeda, Alicia masih bertarung dengan sangat sengit melawan Dorel. Walaupun sudah terluka parah akibat serangan yang dilancarkan oleh Dorel, tapi Alicia menolak untuk menyerah. Semangatnya lantas kembali mengingatkan Dorel dengan Margo ayah Alicia. Ia mengakui Margo sebagai teman sekaligus rivalnya dalam memperebutkan kursi pahlawan. Dorel kemudian menceritakan kenapa dirinya dipanggil sebagai pembunuh naga. Pada 25 tahun yang lalu di ibu kota kerajaan Aislinn, sedang diadakan turnamen untuk memperebutkan kursi pahlawan dan juga senjata sihir dari Raja Hayden. Dan secara kebetulan, pertandingan final mempertemukan Dorel dan Margo yang berasal dari perguruan yang sama. Pada akhirnya, Margo pun keluar sebagai pemenang dalam turnamen tersebut.
Walau demikian, tidak ada dendam di antara mereka. Namun, pada saat itu Dorel menyadari bahwa impiannya menjadi seorang pahlawan sudah sirna. Atas kemenangannya, Raja Aislinn kemudian mengangkat Margo menjadi pahlawan. Sementara itu, Raja Hayden menghadiahinya sebuah pedang sihir untuk menjalankan tugasnya sebagai pahlawan. Di saat menghunus pedang itu, Margo pun langsung bisa merasakan kekuatan besar di dalamnya. Tapi sang raja mengatakan kalau pedang itu masih belum rampung, karena penambahan terakhir harus dilakukan sendiri oleh pemiliknya, dan itu tergantung untuk apa pedang itu dipakai pertama kali. Sebagai wadah untuk jiwa, pedang tersebut akan menyerap jiwa monster iblis yang dibunuh. Dengan kata lain, pedang tersebut akan mendapatkan kekuatan yang besar jika monster iblis yang dibunuh sangat kuat. Mengetahui itu, Margo lantas berpikir untuk pergi ke utara untuk membunuh monster iblis naga yang ada di sana. Tapi Dorel langsung menentangnya, karena naga utara adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka hadapi. Namun, Margo sudah bulat pada keputusannya. Jika ingin mengalahkan Raja Monster Iblis, dia berpikir kalau ini adalah jalan yang tepat. Tapi Dorel malah berpikir kalau menantang Raja Monster Iblis adalah hal yang sangat bodoh. Karena dalam 1000 tahun ini, tidak ada satupun pahlawan yang bisa menang melawannya. Di saat akan pergi dari bar itu, mereka kebetulan berpapasan dengan sekelompok penyihir yang pada waktu itu masih dianggap misterius. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di utara untuk berburu naga. Awalnya, kerja sama mereka berhasil membuat Margo melukai naga itu menggunakan pedangnya. Tapi naga itu masih bisa bangkit setiap kali Margo menyerangnya. Pada saat itu, Dorel sempat berpikir kalau Margo mungkin memang ditakdirkan untuk membunuh naga tersebut. Tapi di saat Margo akan melancarkan serangan terakhirnya, ia tak sengaja tersandung oleh batu hingga membuatnya melambat. Alhasil, cakar naga itu langsung mencabik kakinya sampai putus. Tapi Margo masih belum menyerah. Ia kemudian melemparkan pedangnya kepada Dorel untuk melakukan serangan terakhir. Tanpa berpikir panjang, Dorel langsung meraih pedang itu dan kemudian mengayunkannya sekuat tenaga ke leher naga tersebut, yang mana itu akhirnya berhasil membunuhnya. Jiwa naga itu kemudian mulai masuk ke dalam pedang tersebut. Dorel pun bisa merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari pedang itu. Di saat dirinya masih terpana dan merasa takjub, sang Raja Monster Iblis Utara tiba-tiba muncul di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Dorel terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di tengah sebuah jejak kaki raksasa. Ia pun sangat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi untungnya, ia dan Margo masih bisa selamat dari kejadian itu. Tapi setelah itu Margo malah memutuskan untuk pensiun dan memilih pindah ke Hayden untuk mengurus putrinya. Sementara Dorel memilih untuk pindah dan membela kerajaan Borhate, hingga dia akhirnya berhasil dipromosikan menjadi seorang jenderal. Namun, Dorel masih belum bisa menerima kalau orang yang telah mengalahkannya malah membuang gelar pahlawannya begitu saja. Padahal ia sendiri dulunya bersusah payah untuk mendapatkan gelar tersebut. Karena itulah dia mendatangi Margo untuk menantangnya berduel sekali lagi. Setelah berbicara panjang lebar, Dorel kemudian memanggil kembali naga yang sudah dibunuhnya untuk menyerang Alicia. Serangan itu kemudian membuat tubuh Alicia terluka sangat parah. Tapi untungnya, darah iblis Clevates bisa memulihkan tubuhnya kembali. Sementara di sisi lain, Clegane sedang menyaksikan sang raja yang hendak membakar cucunya sendiri ke dalam tungku. Di sisi lain, Alicia mendatangi Putri Anzeta hanya untuk memberitahukan kalau putranya masih hidup. Mengetahui itu lantas membuat sang putri sangat terharu. Dia kemudian meminta Alicia agar segera membawanya pergi menemui putranya. Sementara itu, Clegane masih belum memahami kenapa sang raja ingin membunuh cucunya sendiri. Sang raja lantas berkata kalau ini adalah persembahannya untuk penguasa tungku tersebut. Pada saat itu juga, tungku api itu pun langsung terbuka. Sang raja lalu menjelaskan kalau dia bergerak bukan atas keinginannya sendiri, melainkan atas kehendak tungku tersebut. Setiap orang yang akan menjadi raja akan berubah menjadi abu di tempat ini, tapi dia akan dibangkitkan kembali dan siap untuk menjadi raja. Dan tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Biasanya, upacara pemberian nama baru akan dilakukan terlebih dahulu, dan nama dari calon raja akan terukir pada tungku tersebut. Sejak saat itu, dia tak bisa lagi melawan kehendak dari tungku tersebut. Sementara nama Luna sendiri belum terukir di tungku tersebut. Karena itulah tungku ini tidak bisa mengendalikannya untuk melompat masuk ke dalam. Tapi sebagai gantinya, tungku itu menggerakkan tubuh sang raja untuk melakukannya.
Itulah kenapa dirinya bisa bergerak walaupun dengan kondisi kepala yang sudah terpisah dari badan. Harusnya ayah Luna lah yang akan menjalankan tradisi ini untuk menjadi raja selanjutnya. Tapi dia menolak setelah mengetahui kenyataan sebenarnya mengenai tungku ini. Dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus menjadi raja boneka yang tunduk pada kehendak tungku tersebut. Di sisi lain, tampak Dorel yang sedang menuju ke tungku itu. Begitu juga dengan Alicia dan Putri Anzeta yang sedang pergi menuju ke sana. Kembali pada Clan, yang berhasil merebut Nel sesaat setelah raja tanpa kepala itu melemparnya ke dalam tungku. Tanpa mengucapkan apapun, sang raja kemudian melompat sendiri ke dalam tungku itu. Clan lantas menduga kalau tungku itu menganggap sang raja sudah tidak berguna lagi. Api dari tungku itu kemudian mulai menyambar keluar dan coba membakar Clan. Sesaat kemudian, Rod akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menyerang Dorel. Namun, serangannya sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Dorel. Di saat Dorel akan menyerang balik, Alicia tiba-tiba datang membantunya. Mereka lalu memutuskan bekerja sama untuk melawannya. Walau demikian, Dorel masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Kekuatan dan kecepatan serangan yang dilancarkan oleh Dorel bahkan tak sanggup untuk mereka hindari. Di saat Dorel akan kembali menyerang mereka, Rod dengan cepat membentuk bongkahan es yang sangat besar untuk menahannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Alicia menggunakan jurus pamungkasnya untuk menebas tubuh Dorel. Akan tetapi, Dorel masih bisa menyerang Alicia walaupun tubuhnya sudah terbelah dua. Setelah itu, tubuh Dorel kembali utuh berkat darah iblis yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kali ini wujudnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Clan akhirnya berhasil melihat wujud asli dari tungku tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah kitab bernama Towah, yaitu buku sihir dan ilmu pengetahuan kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan buku itulah yang sebenarnya sedang diincar oleh Dorel. Dulunya, buku itu dimiliki oleh ras Towan yang sangat mendominasi ras lainnya di benua ini. Tapi ras itu akhirnya punah karena suatu alasan. Clan pun hanya bisa tertawa dengan sedikit rasa kecewa. Ia tidak menyangka kalau semua kekacauan di benua ini hanya karena keberadaan sebuah buku tua. Clan yang sudah tidak tertarik lagi dengan urusan para humanoid, lalu hendak pergi dari tempat itu meninggalkan Luna sendirian. Tapi ia tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara tangisan Luna saat dirinya berjalan menjauh. Sembari menangis, bayi kecil itu lalu mengerahkan semua kekuatannya untuk berjalan ke arah Clan. Hal itu akhirnya berhasil membuat Clan berubah pikiran. Sementara itu, Alicia masih bertarung dengan sangat sengit melawan Dorel. Alicia kemudian mengumpulkan semua kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir. Tapi tidak terjadi apapun pada Dorel. Sementara Alicia yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa pasrah kalau dirinya akan terjatuh. Tapi untungnya, Nel dengan cepat langsung menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Sementara itu, Dorel berpikir kalau dirinya sudah menang. Akan tetapi, pedangnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ternyata, serangan palu sang putri berhasil mengenai pedang milik Dorel. Alicia yang menyadari itu kemudian sengaja menyerang pedang Dorel di saat serangan terakhir tadi. Sama seperti Alicia, Dorel seharusnya sudah mati, dan seluruh tubuhnya terbuat dari darah iblis. Karena sudah tidak berguna lagi, sang Raja Monster Iblis Utara kemudian mengambil kembali darahnya dari tubuh Dorel. Seluruh tubuh Dorel kemudian hancur secara perlahan sampai tidak bersisa. Raja Monster Iblis Utara kemudian mendatangi Clan melalui wujud seekor kadal, hanya untuk memberitahukan kalau kebangkitan ras Towa sudah dekat. Tapi Clan sama sekali tidak peduli akan hal itu. Ia lalu menegaskan kalau mereka telah menjadi musuh dari mulai sekarang. Setelah itu, Clan lalu mengembalikan Luna kepada ibu kandungnya. Untuk menghentikan pertempuran yang masih berlanjut, Rod kemudian membawa pedang milik Dorel mengelilingi kota. Ia memberitahukan bahwa Dorel sudah tewas. Di saat mendengar itu, semua para prajurit Borhate kemudian memilih untuk mundur. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Clan lalu memutuskan untuk menyimpan kitab Towa yang ditemukannya dari dalam tungku. Beberapa waktu kemudian, sang putri mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada mereka bertiga atas jasa mereka yang telah melindungi putranya dan juga membantu mempertahankan kerajaan ini. Terlebih lagi pada Nel yang dengan tulus menjadi ibu pengganti bagi Luna.
Sang putri bahkan sampai berlutut dan mengatakan kalau Nell adalah wanita yang terhormat. Sebagai hadiah atas jasa mereka, sang putri kemudian mengizinkan mereka untuk meminta apa saja darinya, baik itu wilayah ataupun jabatan. Mendengar itu, Clan langsung meminta agar dirinya diizinkan untuk menjadi guru sihir bagi Luna.